Sedikit membahas yaitu tentang transmisi di CVT punya Toyota dan punya Daihatsu. Di CVT jeduk dari posisi D ke N. Transmisi di CVT ini itu adalah gabungan antara transmisi AT dan juga CVT. Lantas mana yang lebih baik? Direct shift CVT punya Toyota atau dual mode CVT punya Daihatsu? Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi. Bersama saya Arya. Di video kali ini kita akan membahas seputar transmisi di CVT. Nah, di video obsesi sebelumnya kita sempat sedikit membahas yaitu tentang transmisi di CVT punya Toyota dan punya Daihatsu. Di CVT jeduk dari posisi D ke N. Oke, jadi CVT itu dari Toyota itu direct shift CVT. Kalau versinya Daihatsu itu dual mode CVT. Nanti kita buat video yang untuk bahas ini. Kedua jenis transmisi ini namanya sama-sama di CVT, tapi kedua jenis transmisi ini, yaitu dari Toyota dan Daihatsu, itu memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, apa saja perbedaannya? Yuk kita bahas. Pertama-tama kita akan bahas dulu perbedaan antara transmisi di CVT dan transmisi CVT. Apa sih perbedaannya? Seperti yang teman-teman ketahui, untuk transmisi CVT itu cara kerjanya pertama menggunakan satu belt baja dan dua puli untuk mengatur perpindahan rasio dan kecepatannya. Nah, untuk transmisi di CVT itu pun sama, menggunakan satu belt baja dan dua puli. Nah, tapi ditambah lagi satu komponen yaitu planetary gear yang akan aktif di rasio-rasio atau kecepatan tertentu. Nah, sehingga untuk transmisi di CVT ini itu adalah gabungan antara transmisi AT dan juga CVT. Nah, transmisi di CVT ini sudah dikeluarkan dari beberapa jenis mobil besutan Toyota dan Daihatsu dan sudah dikeluarkan juga dari tahun 2019. Toyota dan Daihatsu merupakan dua perusahaan raksasa dari Jepang yang masih tergabung dalam satu grup. Nah, tapi walaupun tergabung dalam satu grup, mereka memiliki inovasi masing-masing pada setiap brandnya. Direct shift CVT Toyota. Secara sederhananya, transmisi ini memiliki sepasang puli sekunder dan primer dan juga seperangkat gear atau gearbox. Nah, gear di sini berfungsi sebagai gear 1 yang biasanya ada di mobil manual atau mobil matic konvensional. Nah, dengan adanya gear 1, slip yang sering terjadi pada mobil CVT itu akan dikurangi sehingga membuat mobil pada tarikan bawah itu akan jauh lebih bertenaga. Nah, setelah mobil berjalan, sistem yang tadinya menggunakan gear itu akan beralih ke mode CVT yang mana perpindahan rasio giginya itu diatur oleh puli primer dan juga sekunder. Mode CVT ini akan memungkinkan rasio variabel kendaraan yang lebih baik saat melaju di jalan raya atau pada kecepatan yang lebih tinggi untuk penghematan bahan bakar yang lebih baik. Dual mode CVT yang dikembangkan oleh Daihatsu. Berbanding terbalik dengan di CVT punya Toyota, di CVT-nya Daihatsu ini adalah pengembangan dari CVT konvensional pada umumnya. Bergerak dari posisi diam menuju kecepatan sedang, itu yang bekerja adalah di bagian puli dan beltnya, seperti mobil CVT konvensional pada umumnya. Perbedaannya adalah ketika mobil sampai ke kecepatan tinggi. Nah, itu perpindahannya akan otomatis bergeser ke split gear system. Keunggulan dari transmisi ini menghasilkan akselerasi lebih halus, rasio gigi lebih panjang, serta memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Lantas, mana yang lebih baik? Direct shift CVT punya Toyota atau dual mode CVT punya Daihatsu? Dilihat dari penjelasan sebelumnya, direct shift CVT Toyota itu memiliki kinerja yang lebih baik untuk tarikan bawahnya karena memanfaatkan tarikan gear untuk di kecepatan rendah. Maka dari itu, direct shift CVT Toyota itu lebih ideal untuk berbagai jenis kendaraan. Salah satu jenis kendaraannya adalah Toyota Agya, Toyota Avanza, hingga Lexus UX sebagai crossover di segmen premium. Sedangkan transmisi dual mode CVT ini hanya cocok untuk mobil-mobil kecil. Kenapa? Karena jenis transmisi ini hanya dapat menahan torsi sebesar 150 Nm. Apabila transmisi ini dipasangkan di mobil-mobil besar, otomatis akan membuat slip pada puli dan belt sehingga memperpendek umur dari gearbox itu sendiri. Itulah mengapa mobil-mobil yang memiliki transmisi dual mode CVT ini memiliki kapasitas maksimal 1500 cc. Nah, mungkin itu aja pembahasan mengenai direct shift CVT punya Toyota dan dual mode CVT milik Daihatsu.
Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan mengenai mobil-mobil Matic, teman-teman boleh langsung tanyakan di komentar. Nanti kita akan jawab dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel Domo Transmisi. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, running smooth. Kembali di 4 mata. Mulai.